Dalam dunia yang menjunjung kehormatan, sumpah prajurit seharusnya menjadi benteng terakhir bagi kebenaran dan keadilan. Namun, bagaimana jika justru orang yang berseragam itu menjadi sumber luka paling dalam? Tahun 2025, sebuah kasus mengguncang tubuh militer Indonesia. Seorang prajurit muda bernama Prada Laki Cepril Saputra Namo ditemukan tewas setelah menjalani latihan kedisiplinan di baraknya di Nagekyo, Nusa Tenggara Timur. Di balik kepergiannya, tersembunyi kisah kelam tentang kekuasaan, penyiksaan, dan pengkhianatan. Lebih ironis lagi, orang yang terlihat paling peduli, yang mengantar jenazahnya pulang, menemani ibunya menangis di pemakaman, bahkan memberikan bantuan uang duka, ternyata adalah pelaku utama di balik kematiannya sendiri. Dialah Letnan II Made Juni Artadana, seorang perwira muda yang awalnya disanjung karena kepedulian dan sopan santunnya, tapi kini berdiri di depan meja hijau, menghadapi tuduhan penyiksaan hingga tewas terhadap bawahannya. Dalam serial ini, kita akan mengikuti perjalanan panjang seorang ibu yang menolak menyerah, sidang demi sidang yang membuka topeng para pelaku, hingga kebenaran yang akhirnya menyeruak setelah berbulan-bulan tertutup rapi oleh rasa hormat palsu. Inilah kisah nyata yang membuat seluruh negeri terdiam. Sidang kasus Prada Laki, Letda Made Juni berpura-pura peduli, padahal dialah pelaku utama. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi ceritanya. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti jalanan menuju desa Wolowai, Nagekyo. Suara sirine ambulans terdengar sayup-sayup dari kejauhan, memecah keheningan kampung yang biasanya damai. Di dalam mobil putih itu terbujur tubuh muda berseragam loreng, Prada Laki Cepril Saputra Namo, 23 tahun, prajurit aktif Yonif 743 SAI. Warga berkerumun di pinggir jalan. Beberapa di antara mereka menunduk hormat saat peti jenazah diturunkan. Di depan barisan orang-orang itu, berdiri seorang wanita parubaya, matanya bengkak, tangannya gemetar menggenggam kain hitam. Dialah Maria Namo, ibunda Laki, perempuan yang seolah kehilangan separuh jiwanya hari itu. "Kenapa kamu pulang begini, Nak?" Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Di sisi lain peti, berdiri seorang perwira muda berseragam rapi. Wajahnya tenang, suaranya lembut. Dialah Letnan II Made Juni Artadana, perwira yang bertugas mengantarkan jenazah Prada Laki dari Kupang ke kampung halaman. Sejak awal, sosok ini tampak begitu perhatian. Ia menenangkan keluarga, membantu menyiapkan pemakaman, bahkan menunduk hormat saat jenazah diturunkan ke liang lahat. "Laki anak baik, Bu," katanya sambil memegang bahu Ibu Maria. "Kami juga sangat kehilangan." Ucapan itu menetes lembut seperti balsem di luka yang terbuka. Ibu Maria menatapnya dengan air mata yang tak berhenti jatuh. Ia tak tahu, di balik kata-kata manis dan wajah sopan itu, tersimpan rahasia kelam yang belum terungkap. Seusai pemakaman, Letda Made masih sering datang ke rumah keluarga Namo. Ia membawa buah tangan, beberapa kali mentransfer uang, bantuan duka, dan bahkan menelpon sekadar menanyakan kabar. "Tenang ya, Bu. Biar saya bantu urus surat-suratnya," katanya ramah. Sikapnya membuat semua orang percaya bahwa ia benar-benar tulus. Bahkan warga kampung sempat memuji, beruntung Laki punya atasan sebaik itu. Namun malam-malam Ibu Maria tidak pernah tenang. Setiap kali ia menatap foto anaknya yang tersenyum dengan seragam loreng, ada rasa ganjil yang menyelinap. Tubuh Laki yang sempat ia lihat sebelum dimakamkan, penuh luka. Ada lebam di dada, gurat merah di punggung, bahkan bagian wajahnya seperti dipaksakan agar terlihat utuh. Katanya jatuh waktu latihan, gumamnya lirih. Tapi di hati kecilnya, ia tahu, luka seperti itu tak mungkin hanya karena latihan. Beberapa minggu berlalu, kabar kematian Laki mulai meredup di mata publik, tapi tidak di hati ibunya. Ia mulai mencari tahu. Ia menghubungi teman-teman anaknya di satuan, meski awalnya banyak yang enggan bicara. Suatu malam, seorang mantan rekan barak Laki bernama Prada Ega akhirnya datang diam-diam ke rumah. Wajahnya tegang, matanya gelisah. "Bu, saya nggak bisa diam terus," katanya lirih. Ibu Maria menatapnya dalam-dalam. "Kamu tahu sesuatu?" Ega mengangguk pelan. "Laki bukan meninggal karena latihan, Bu." Ia menunduk. Malam itu, dia disiksa di barak. Jantung Ibu Maria serasa berhenti berdetak. "Disiksa? Sama siapa?"
Ega terdiam lama sebelum menjawab. Sama atasan. Letda Made. Kata itu seperti petir di siang bolong. Nama yang selama ini terdengar lembut di telinga ibu korban, ternyata justru sumber dari semua derita. Ega bercerita dengan suara bergetar. Malam sebelum Laki tewas, ada perintah hukuman dari Letda Made. Katanya, Laki dianggap melanggar disiplin, telat apel dan menjawab kasar saat ditegur. Tapi hukuman itu berubah jadi penyiksaan brutal. Laki dipaksa push up di tanah berbatu, ditendang, dipukul popor senjata, bahkan disiram air cabai ketika sudah tak berdaya. Laki sempat memohon, katanya sakit, tapi tak ada belas kasihan. Dia jatuh pingsan. Bu, Ega menunduk. Kami mau nolong, tapi nggak bisa. Kami takut. Ibu Maria tak kuasa menahan air mata. Ia menangis tanpa suara. Tubuhnya bergetar menahan amarah dan sedih yang bertumpuk. Dalam kepalanya, bayangan Letda Made saat memeluknya di pemakaman berulang-ulang muncul, lengkap dengan kata-kata sopan yang kini terasa seperti ejekan. Dia peluk saya, padahal dia yang bikin Laki begini. Sejak malam itu, Ibu Maria tak lagi tenang. Ia mulai menghubungi media lokal, mengirim surat ke komando daerah militer, bahkan mendatangi kantor hukum di Kupang. Banyak yang menolak, banyak yang menyuruh diam. Tapi tekadnya bulat, ia ingin kebenaran. Sampai akhirnya, kejaksaan militer mengambil alih kasus tersebut. Laporan resmi dibuka ulang, hasil visum diperiksa kembali. Dan benar saja, laporan awal yang menyebut cedera akibat latihan, ternyata tak sesuai dengan hasil forensik. Luka-luka di tubuh Laki menunjukkan tanda-tanda kekerasan ekstrim. Kabar itu tersebar cepat. Publik mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya sosok Letda Made Juni Artadana yang selama ini tampil seperti pahlawan bagi keluarga korban? Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam di balik bukit Wolowai, Ibu Maria berdiri di depan makam anaknya. Angin bertiup pelan, membawa suara jangkrik dan desiran dedaunan. Ia menatap batu nisan sederhana bertuliskan nama, Prada Laki Cepril Saputra Namo, 2002-2025. Maafkan ibu, nak, bisiknya lirih. Ibu baru tahu sekarang siapa yang sebenarnya membuatmu pergi. Di kejauhan, kampung mulai tenang. Tapi di hati Ibu Maria, badai baru saja dimulai. Ia tahu, perjalanannya mencari keadilan belum selesai. Dan di balik semua kepura-puraan, wajah sopan Letda Made kini berubah menjadi simbol pengkhianatan paling dalam. Seorang perwira yang berpura-pura berduka, padahal dialah pelaku utama. Sudah 2 bulan sejak kepergian Prada Laki Cepril Saputra Namo, tapi setiap pagi Ibu Maria Namo masih menyiapkan kopi di meja kayu di teras rumah, persis seperti saat anaknya masih hidup. 2 cangkir, 1 untuknya, 1 untuk Laki. Namun kini, kursi di seberang selalu kosong. Hanya ada foto anaknya dengan seragam loreng dan senyum kecil yang menatap balik dengan diam. Hari itu, suara motor berhenti di depan rumah. Asap knalpot menari pelan di udara dingin Nagekyo. Dari balik pagar muncul sosok berseragam hijau, Letnan II Made Juni Artadana. Ia datang lagi, kali ini membawa bingkisan kecil dan wajah yang seolah tulus. Permisi, Bu Maria. Saya sekalian lewat. Saya bawakan sedikit oleh-oleh dari Kupang. Ibu Maria mencoba tersenyum, meski hatinya bergetar. Ia baru saja mendengar pengakuan Prada Ega, tapi memilih untuk tidak menampakkannya dulu. Made duduk di kursi yang sama tempat Laki dulu sering bercanda. Ia bercerita soal latihan, soal kehidupan di barak, bahkan tentang rencana kenaikan pangkatnya. Semua terdengar normal, terlalu normal untuk seseorang yang baru kehilangan anak buahnya secara tragis. Laki itu prajurit yang baik, Bu. Saya juga kaget waktu kejadian itu, ujarnya sambil menatap langit-langit rumah. Ibu Maria hanya diam. Matanya memandang dalam, mencoba membaca raut wajah itu, mencari celah di antara senyum sopan yang kini terasa palsu. Di barak kompi Cheyonif 743 Sai, suasana sudah lama tak sama. Para prajurit muda hidup dalam ketakutan. Setelah kematian Laki, Letda Made semakin sering memantau mereka. Jangan banyak bicara, begitu peringatannya pada semua anak buah. Kalau ada yang tanya soal Laki, bilang saja kecelakaan latihan. Paham? Prajurit-prajurit muda hanya bisa mengangguk. Mereka tahu apa artinya melawan perintah perwira. Namun ketakutan mulai berubah menjadi penyesalan.
Beberapa di antara mereka masih bisa mendengar suara teriakan laki di kepala mereka. Jeritan yang malam itu tak bisa mereka hentikan. Salah satunya Pratu Jeffrey, rekan dekat laki. Ia tidur tak nyenyak selama berbulan-bulan. Dalam mimpinya, laki datang dengan wajah penuh luka, hanya berkata satu kalimat, "Katakan yang sebenarnya." Pada suatu malam di barak, Jeffrey mendengar Letda Made berbicara lewat telepon di ruangannya. Suaranya rendah tapi tegas. "Sudah saya bereskan. Keluarganya percaya. Saya bahkan kirim bantuan supaya mereka tenang. Yang penting, jangan sampai ada yang buka mulut." Kalimat itu menancap di kepala Jeffrey seperti paku. Sejak malam itu, rasa hormatnya pada atasannya berubah menjadi ketakutan. Ia sadar, perwira yang selama ini mereka patuhi, adalah aktor dengan dua wajah. Satu penuh sopan santun di depan publik, satu lagi sadis di balik pintu barak. Sementara itu, di rumah Ibu Maria, kecurigaan semakin membesar. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Made menghindar setiap kali topik luka di tubuh laki muncul, atau bagaimana ia tiba-tiba mengganti topik saat ditanya soal kronologi kejadian. Pada malam ketiganya berkunjung, Ibu Maria akhirnya berani bertanya pelan, "Pak Made, waktu itu, laki kenapa? Sebenarnya, tubuhnya banyak luka." Made terdiam beberapa detik, lalu menjawab dengan suara datar, "Oh itu, Bu, luka latihan. Kadang anak-anak terlalu semangat. Saya juga sedih." Jawabannya terlalu cepat, terlalu hafal, seperti kalimat yang sudah ia ulang ratusan kali. Ibu Maria menatapnya lama, lalu berkata, "Kalau luka latihan, kenapa ada bekas seperti luka bakar?" Made tertegun, tapi cepat menguasai diri. "Mungkin karena terjatuh di tanah panas, Bu. Di lapangan kami, aspalnya memang panas." Lalu ia buru-buru berdiri. "Saya pamit dulu ya, Bu. Ada rapat di pos." Suara motornya menjauh, meninggalkan debu di jalan tanah dan keheningan yang menggantung. Di mata Ibu Maria, tak ada lagi sosok perwira baik hati. Yang tersisa hanyalah kebohongan yang disamarkan dengan keramahan. Beberapa minggu kemudian, berita kecil muncul di media lokal Kupang. Sebuah laporan dari keluarga prajurit menyebut adanya dugaan kekerasan di Satuan Yonif 743 SAI. Awalnya berita itu tidak menarik perhatian besar, tapi perlahan mulai menyebar. Nama Pradalaki kembali disebut, dan kali ini bukan sebagai korban kecelakaan latihan, melainkan korban penyiksaan. Made gelisah. Ia mulai menelpon orang-orang, mencoba memastikan laporan itu tak melebar. Di barak, ia terlihat lebih tegang dari biasanya. Ia bahkan mengancam, "Kalau ada yang buka suara, saya pastikan kalian keluar dari dinas." Namun terlambat. Kabar sudah sampai ke telinga komandan batalion di Kupang. Penyelidikan internal dibuka diam-diam. Beberapa prajurit dipanggil, termasuk Prada Ega dan Pratu Jeffrey. Dan disitulah kepura-puraan Letda Made mulai retak. Suatu sore di barak, Ega dipanggil oleh seorang perwira penyidik. "Cerita apa yang sebenarnya terjadi malam itu," katanya. Ega sempat ragu, tapi akhirnya bicara. Ia menceritakan semuanya, tentang perintah hukuman, tentang tawa sinis Made saat laki merintih, dan bagaimana mereka disuruh diam setelah korban meninggal. Kesaksian itu menjadi bom waktu. Letda Made mulai dipanggil untuk pemeriksaan. Ia masih mencoba bertahan dengan wajah tenang, tapi semua orang di barak tahu, topeng itu mulai retak. Di sisi lain, Ibu Maria menerima kabar bahwa penyelidikan militer resmi dibuka. Ia duduk di depan foto anaknya sambil berdoa. "Laki, kebenaranmu mulai muncul, Nak," bisiknya dengan suara bergetar. Angin sore dari arah gunung menembus jendela kayu, membawa aroma tanah basah. Dan di kejauhan, di barak tempat dulu laki mengabdi, suara langkah kaki terdengar tergesa. Seseorang sedang berusaha menutupi jejak, tapi jejak itu sudah terlalu dalam. Nama Letda Made Juni Artadana sebentar lagi tak akan terdengar sebagai perwira sopan yang membantu keluarga korban, melainkan sebagai aktor berseragam, yang memainkan peran paling jahat dalam kisah seorang prajurit muda yang hanya ingin mengabdi untuk negeri. Langit Kupang tampak muram pagi itu, seolah ikut menahan napas bersama orang-orang yang berkumpul di halaman pengadilan militer 9 Kupang. Suasana tegang terasa bahkan sebelum sidang dimulai. Puluhan wartawan berdiri di depan gerbang, membawa kamera dan mikrofon. Di antara kerumunan itu,
Seorang perempuan berkerudung hitam berjalan pelan dengan langkah gemetar. Maria Namo, ibu dari Pradalaki. Ia menggenggam foto anaknya yang sudah mulai pudar warnanya. Sementara di matanya tersimpan luka yang belum sembuh. Hari ini adalah hari pertama sidang kasus kematian anaknya. Dan untuk pertama kalinya, nama Letda Made Juni Artadana disebut resmi sebagai terdakwa. Di dalam ruang sidang, kursi-kursi diatur rapi. Derap sepatu para prajurit pengawal terdengar keras di lantai ubin yang dingin. Di meja depan, 3 hakim militer duduk dengan wajah kaku. Ketika terdakwa dibawa masuk, suasana mendadak senyap. Letda Made melangkah perlahan dengan seragam lengkap. Wajahnya tetap tenang, nyaris tanpa ekspresi. Ia menunduk sedikit saat duduk, seperti mencoba mempertahankan sisa kehormatannya di hadapan publik. Jaksa militer membuka berkas tebal di mejanya. Suaranya lantang, memenuhi ruangan. Terdakwa Letnan II Made Juni Artadana, pada tanggal 12 Juli 2025, di Barak Kompice Yonif 743 Sai Nagekyo, telah melakukan perbuatan penyiksaan terhadap prajurit bawahannya, Pradalaki Cepril Saputra Namo, yang berakibat pada kematian korban. Kalimat itu menggema. Beberapa orang di ruang sidang menunduk. Ibu Maria menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis yang nyaris pecah. Saksi pertama dipanggil, Prada Ega. Langkahnya berat, wajahnya pucat. Ia berdiri di depan hakim, memberi hormat, lalu mulai bicara dengan suara gemetar. Malam itu, Letda Made memanggil kami semua. Dia bilang Pradalaki harus diberi pelajaran karena tidak hormat pada atasan. Ia berhenti sebentar, menarik napas. Perintahnya jelas, Pak Hakim, kami disuruh menghukum. Tapi hukuman itu bukan latihan biasa. Kami disuruh memukul. Jaksa bertanya, apakah terdakwa menyaksikan langsung tindakan tersebut? Ega menatap Made yang duduk beberapa meter di depannya, lalu mengangguk. Iya, Pak. Beliau berdiri di sana, melihat kami memukul Laki. Bahkan saat Laki sudah tidak sanggup berdiri, Letda Made bilang, terus, biar kapok dia. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa pengunjung menunduk, sebagian lain menggeleng tak percaya. Ibu Maria menunduk dalam-dalam, air matanya jatuh ke lantai. Ega melanjutkan dengan suara bergetar, saya masih ingat. Laki memohon, bilang, ampun, Komandan, saya salah. Tapi dia malah diperintah untuk merayap di aspal. Setelah itu, terdakwa menyuruh salah satu dari kami mengoleskan bubuk cabai ke alat vital korban. Suara Ega pecah di akhir kalimat. Ruangan terguncang. Jaksa menatap hakim, lalu membacakan hasil visum yang menunjukkan luka-luka parah di bagian tubuh korban, cocok dengan kesaksian itu. Saksi berikutnya, Pratu Jeffrey, naik ke mimbar dengan wajah muram. Ia menunduk sebelum bicara. Saya takut waktu itu, Pak. Tapi saya nggak bisa diam lagi. Laki pingsan. Kami pikir dia cuma kelelahan. Tapi saat dia nggak bangun-bangun, Letda Made bilang, bawa ke kamar, biar istirahat. Kami nggak tahu dia sudah meninggal. Hakim bertanya, apakah terdakwa menyadari kondisi korban? Jeffrey menelan ludah, lalu berkata, dia tahu, Pak. Karena dia yang bilang, rapikan saja tubuhnya. Besok kita urus suratnya. Suasana di ruang sidang semakin menyesakan. Jaksa lalu menampilkan bukti digital. Pesan internal dari grup percakapan Barak yang dikirim oleh Letda Made beberapa jam setelah kejadian. Isi pesannya singkat. Kalau ada yang nanya, bilang kecelakaan latihan. Jangan bikin masalah melebar. Letda Made menatap layar tanpa reaksi. Tapi tangan kirinya mengepal di pangkuan. Ketika jaksa selesai membacakan bukti, hakim memberi kesempatan kepada Ibu Maria untuk memberikan pernyataan sebagai pihak keluarga. Wanita itu berdiri perlahan. Suaranya kecil, tapi setiap kata terasa menusuk. Saya cuma ingin tahu kenapa anak saya diperlakukan seperti itu. Dia bukan penjahat. Dia cuma prajurit muda yang ingin membanggakan orang tuanya. Tapi dia malah disiksa oleh orang yang dia hormati. Ia menatap ke arah terdakwa. Waktu kamu datang ke rumah saya, kamu bilang kamu sayang Laki. Kamu peluk saya di pemakaman. Kamu kirim uang duka. Sekarang saya tahu, itu bukan belas kasihan, tapi rasa takutmu sendiri. Ruangan hening. Hanya suara isak kecil terdengar dari bangku belakang. Hakim meminta sidang diskors 15 menit untuk menenangkan suasana. Di luar gedung,
Udara Kupang terasa panas dan lengket. Wartawan mengerubungi pintu keluar, mencoba menggali komentar. Tapi Ibu Maria tak bicara sepatah kata pun. Ia hanya berdiri di bawah pohon flamboyan, menatap langit, sambil menggenggam foto anaknya. Sementara itu, di ruang tahanan sementara, Letda Made duduk sendirian. Wajahnya tak lagi setegas pagi tadi. Ia tahu semua sudah berubah. Kesaksian anak buahnya telah menembus pertahanan terakhir yang ia bangun. Tak ada lagi yang bisa menutupi kebohongan itu. Di kepalanya, mungkin masih terngiang-ngiang suara Ibu Maria di ruang sidang. "Kamu peluk saya di pemakaman." Kalimat itu menghantam lebih keras dari vonis apapun. Hari itu, sidang ditunda untuk pemeriksaan tambahan. Tapi satu hal sudah pasti. Kebenaran yang selama ini dikubur dengan hormat palsu, kini mulai muncul ke permukaan. Nama Letda Made Juni Artadana yang dulu dikenal sebagai perwira ramah, kini berubah menjadi simbol pengkhianatan di tubuh tentara. Dan bagi Ibu Maria, perjuangan belum selesai. Sidang berikutnya akan menentukan segalanya, bukan hanya soal hukuman, tapi soal kehormatan terakhir anaknya. Hujan turun tipis di Kupang pagi itu. Di depan gerbang Pengadilan Militer 9 Kupang, ratusan orang sudah berkumpul. Beberapa membawa poster bertuliskan, "Keadilan untuk Pradalaki," dan "Hukum pelaku tanpa pandang pangkat." Di antara mereka, Maria Namo berdiri dengan payung kecil di tangan. Wajahnya terlihat lebih tegas dari hari-hari sebelumnya. Seolah setiap tetes air yang jatuh di wajahnya tak lagi mampu memadamkan bara di dadanya. Hari itu adalah sidang lanjutan, saksi tambahan dan pemeriksaan terdakwa. Begitu sidang dimulai, ruangan penuh sesak. Jaksa membacakan hasil pemeriksaan digital dari ponsel beberapa prajurit, termasuk pesan suara yang direkam diam-diam oleh Pratu Jeffrey pada malam penyiksaan. Suara itu serak dan terpotong-potong, tapi jelas terdengar suara seorang perwira memerintah dengan nada kasar. "Kalian masih lembek. Biar dia tahu rasa. Tambah hukumannya." Ketika audio itu diputar, seluruh ruangan menahan napas. Beberapa orang spontan menoleh ke arah terdakwa, dan ya, suaranya identik dengan Letda Made. Ia menunduk, wajahnya pucat. Jaksa lalu berkata tegas, "Terdakwa, apakah saudara membenarkan bahwa suara tersebut adalah milik Anda?" Untuk pertama kalinya sejak sidang dimulai, Letda Made membuka suara tanpa perantara pengacara. "Iya, itu suara saya," katanya lirih. Tapi ia buru-buru menambahkan, "Tapi itu hanya latihan kedisiplinan, bukan penyiksaan." Suara tawa getir terdengar dari bangku belakang, dari seseorang yang tak sanggup menahan emosi. Hakim segera menegur agar ruang sidang tenang. Jaksa melanjutkan, menampilkan foto-foto hasil visum yang menunjukkan luka bakar, lebam, dan iritasi akibat bahan kimia di tubuh korban. "Apakah latihan kedisiplinan sampai membuat seorang prajurit tewas dengan luka di sekujur tubuhnya?" tanya jaksa. Letda Made tak menjawab. Ia menatap lurus ke depan, matanya kosong. Dari tempat duduknya, Maria Namo menatap tajam ke arah pria itu, pria yang dulu datang dengan wajah iba ke rumahnya, membawa uang duka dan kata-kata palsu. Saksi berikutnya yang dipanggil adalah seorang dokter militer bernama Letda Rina Wiryawan, yang melakukan pemeriksaan jenazah di awal kasus. "Waktu saya lihat tubuh Pradalaki," ujar Rina di hadapan majelis hakim, "saya tahu ini bukan luka akibat latihan. Ada bekas pengikatan di pergelangan tangan dan kaki, serta iritasi yang kuat di bagian sensitif tubuh korban." Ia menatap hakim dengan yakin. Tidak mungkin luka seperti itu terjadi secara tidak sengaja. Keterangan Rina membuat suasana semakin berat. Jaksa kemudian menunjukkan bukti lain, laporan transfer uang dari rekening pribadi Letda Made ke keluarga korban beberapa hari setelah kematian Laki. Apakah ini bentuk belasungkawa, atau justru upaya menenangkan keluarga agar tidak bertanya lebih jauh? Letda Made menarik napas panjang. Ia memejamkan mata, lalu akhirnya bicara, Saya hanya ingin tanggung jawab. Waktu itu saya pikir, kalau saya bantu keluarga, semuanya akan cepat selesai." Hakim menatap tajam. "Cepat selesai? Maksud saudara, menutupi kebenaran?" Made terdiam. Sidang sempat ditunda sejenak karena salah satu saksi tambahan, Prada Ega, nyaris pingsan saat menceritakan ulang adegan terakhir malam itu. Ia menangis di depan hakim, menyesali keberaniannya yang baru muncul setelah semuanya terlambat. "Aku dengar Laki masih sempat berbisik," katanya.
Suaranya serak. Dia bilang, "Tolong sampaikan ke ibu, saya nggak kuat, tapi saya nggak salah." Kata-kata itu membuat ruang sidang hening. Bahkan hakim utama sempat menunduk lama sebelum memukul palu tanda rehat. Di luar, Ibu Maria akhirnya tak sanggup menahan air mata. Ia berpegangan pada bahu Pratu Jeffrey, yang juga menangis di sampingnya. Setelah istirahat, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan langsung terhadap terdakwa. Hakim ketua memandang Letda Made dan bertanya, "Terdakwa, dengan semua bukti dan kesaksian ini, apakah saudara masih menyangkal keterlibatan dalam kematian Pradalaki?" Ruangan senyap. Semua mata tertuju padanya. Letda Made menunduk, jemarinya gemetar di atas meja. Untuk pertama kalinya, suara yang keluar darinya bergetar. "Saya tidak bermaksud membunuh. Saya hanya ingin mendisiplinkan anak buah. Tapi, malam itu saya kehilangan kendali. Saya marah. Saya terlalu jauh." Hakim kembali bertanya, "Apakah saudara memerintahkan anak buah mengoleskan bubuk cabai ke tubuh korban?" Wajah Letda Made menegang. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Lalu, dengan suara parau, ia menjawab, "Iya, itu perintah saya." Suara desis dan teriakan kecil memenuhi ruangan. Seorang prajurit di barisan belakang bahkan berdiri spontan, menatap marah ke arah terdakwa. Petugas keamanan segera menenangkannya. Ibu Maria menatap tajam, tapi tak lagi menangis. Air matanya sudah habis sejak lama. Kini yang tersisa hanya kehampaan dan penantian atas keadilan. Hakim mencatat pengakuan itu dengan nada dingin. Jaksa menutup berkas dengan perlahan, lalu berkata, "Tidak ada lagi yang perlu dibuktikan, Yang Mulia. Fakta sudah berbicara." Sidang ditunda untuk persiapan tuntutan akhir. Tapi di luar gedung, riuh massa tak terbendung. Banyak yang menyoraki nama Letda Made, meneriakan kalimat yang sama berulang kali, "Pengkhianat seragam." Namun di tengah keramaian itu, Maria Namo berjalan pelan meninggalkan halaman pengadilan. Ia menatap langit senja Kupang yang berwarna oranye keemasan. Suara-suara di sekitarnya memudar. Hanya satu kalimat yang terus bergema di dalam pikirannya. "Saya tidak bermaksud membunuh." Ia tahu kalimat itu hanyalah cara seorang pengecut untuk melindungi diri. Karena bagi seorang ibu yang kehilangan anak, tidak ada yang bisa disebut tanpa niat ketika tangan seseorang menyiksa sampai nyawa terenggut. Malamnya, di kamar kontrakan kecil dekat pengadilan, Maria menatap foto laki yang dipajang di dinding. Ia berbisik pelan, "Nak, ibu sudah dengar pengakuannya. Besok mereka akan putuskan hukuman. Ibu cuma ingin kau tenang di sana." Sementara di ruang tahanan militer, Letda Made duduk sendirian, memandangi bayangan dirinya di dinding lembab. Untuk pertama kalinya sejak kasus itu terbongkar, ia menangis. Bukan karena penyesalan, tapi karena sadar bahwa semua topeng yang ia kenakan sudah runtuh. Hari itu, Kupang seperti menahan napas. Sejak pagi, halaman pengadilan militer 9 Kupang sudah dipenuhi masyarakat, wartawan, dan keluarga prajurit. Semua datang untuk menyaksikan sidang terakhir, putusan untuk Letda Made Juni Artadana, perwira yang kini namanya diingat bukan karena pangkat, melainkan karena pengkhianatan terhadap sumpahnya sendiri. Di antara kerumunan, Maria Namo duduk di baris depan ruang sidang, mengenakan kebaya hitam sederhana. Di pangkuannya, ia menggenggam rosario tua milik almarhum anaknya, Pradalaki. Tangannya bergetar, tapi wajahnya tegar. Ia sudah berjanji, apapun hasil sidang hari ini, ia tak akan menunduk lagi. Tepat pukul 9, palu sidang diketuk. Hakim ketua, Kolonel Hendra Sembiring, membuka berkas dengan suara berat. Sidang pembacaan putusan perkara atas nama terdakwa Letnan II Made Juni Artadana dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ruang sidang mendadak sunyi. Hanya suara hujan di luar gedung yang terdengar samar. Jaksa militer berdiri, membacakan tuntutan. Menimbang perbuatan terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa prajurit bawahannya melalui penyiksaan fisik dan perintah yang melanggar hukum militer, maka kami menuntut terdakwa dengan hukuman penjara seumur hidup dan pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas TNI. Kata, "penjara seumur hidup," bergema di ruangan itu. Sebagian orang menahan napas. Ibu Maria menunduk pelan, menggenggam rosarionya lebih erat. Giliran pembela terdakwa berdiri, mencoba mempertahankan sedikit martabat kliennya. "Yang Mulia, terdakwa telah menyesali perbuatannya.
dan selama bertugas memiliki catatan disiplin baik. Mohon agar majelis mempertimbangkan hal itu sebagai keringanan hukuman. Namun hakim hanya menatap datar. Tak ada sedikit pun emosi di wajahnya. Ia menutup berkas, menatap seluruh ruangan, lalu mulai membacakan putusan. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti visum, hasil pemeriksaan digital, serta pengakuan terdakwa sendiri, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa Letnan 2 Made Juni Artadana telah melakukan kekerasan fisik terhadap Pradalaki Cepril Saputra Namo yang menyebabkan korban meninggal dunia. Menimbang bahwa tindakan terdakwa mencoreng kehormatan institusi dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta kode etik prajurit Tentara Nasional Indonesia. Suara hakim meninggi sedikit sebelum kalimat terakhir. Menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan pemberhentian tidak dengan hormat kepada terdakwa. Palu diketuk 3 kali. Suara keras itu menggema, seperti dentum terakhir dari perjalanan panjang menuju keadilan. Sekejap setelah putusan dibacakan, ruang sidang pecah oleh tangis dan tepuk tangan. Beberapa prajurit muda bahkan meneteskan air mata. Sementara Letda Made duduk terpaku di kursinya. Wajahnya pucat pasi, tatapannya kosong, seperti kehilangan arah. 2 polisi militer segera berdiri di sampingnya, bersiap membawanya keluar dari ruang sidang. Saat melintas di depan bangku penonton, pandangannya bertemu dengan Maria Namo. Tak ada amarah di mata wanita itu, hanya tatapan dingin dan kosong, tatapan seorang ibu yang sudah melewati batas kesedihan manusia biasa. Made sempat menunduk, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi bibirnya tak sanggup bergerak. Petugas menggiringnya pergi, meninggalkan ruang sidang yang kini penuh dengan bisikan lega dan doa-doa kecil. Di luar gedung, udara Kupang mulai cerah. Langit yang semula muram kini berwarna biru pucat. Maria berjalan perlahan menuju halaman, diikuti Pratu Jeffrey dan Prada Ega, 2 saksi yang sejak awal mendampingi proses sidang. "Bu, akhirnya selesai juga," kata Jeffrey pelan. Maria mengangguk. Selesai di mata hukum, nak, tapi tidak di hati seorang ibu. Ia menatap jauh ke arah langit, seolah berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. "Nak, ibu sudah dengar palu itu diketuk. Keadilan sudah datang untukmu. Sekarang kau boleh tenang di sana." Air matanya akhirnya jatuh juga, bukan karena sedih, tapi karena lega. Beberapa hari kemudian, berita putusan Letda Made menjadi sorotan nasional. Headline di berbagai media menulis, Letda Made dijatuhi hukuman seumur hidup, akhir dari kasus Pradalaki. Masyarakat menilai keputusan itu sebagai tonggak penting bagi transparansi di tubuh militer. Namun bagi Maria Namo, keadilan sejati bukan sekadar hukuman. Ia lebih menginginkan perubahan, agar tak ada lagi anak muda yang mengalami nasib seperti Laki. Dalam wawancara singkat dengan wartawan, ia berkata lirih, "Saya sudah maafkan dia, tapi saya tidak akan melupakan, karena pengampunan bukan berarti melupakan kebenaran." Kata-kata itu menyentuh banyak hati. Beberapa minggu setelah sidang, Maria pulang ke desa Wolowai, tempat makam Laki berada. Sore itu, langit berwarna jingga lembut. Ia membawa bunga kamboja putih dan menata dengan hati-hati di atas pusara anaknya. Ia duduk di tanah, menatap batu nisan yang kini mulai berlumut. "Laki, ibu sudah jalani semuanya. Semua kebohongan sudah terbuka. Orang-orang tahu siapa kau sebenarnya. Prajurit yang baik, yang tak pantas mati begitu." Angin berhembus pelan, menyentuh wajahnya seperti belayan lembut. Ia tersenyum kecil. Di tempat lain, di ruang tahanan militer Kupang, Letda Made menatap tembok abu-abu tanpa ekspresi. Hidupnya kini dibatasi 4 dinding dan bayang-bayang kesalahannya sendiri. Setiap malam, suara tangis Ibu Maria di ruang sidang seakan terpantul di kepalanya. Tidak ada pangkat atau jabatan yang tersisa. Hanya rasa sesal yang datang terlambat. Ia tahu, sekalipun menjalani 1000 tahun penjara, ia takkan bisa menghapus luka yang telah ia tanam di hati seorang ibu. Beberapa bulan kemudian, makam Pradalaki menjadi tempat ziarah kecil bagi keluarga tentara muda dari seluruh NTT. Mereka datang, berdoa, dan belajar dari kisah tragis itu, bahwa seragam tak selalu menjamin keadilan, tapi kejujuran dan keberanian bisa memperjuangkannya. Maria Namo sering terlihat di sana, duduk sendirian sambil berdoa. Ia sudah tidak menangis lagi. Kini, yang tersisa hanya ketenangan. Keadilan memang tak menghidupkan anaknya kembali,
Tapi setidaknya, kebenaran telah berdiri di tempat yang seharusnya.